أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang dua macam niat. Ada niyatul amal, ada niyatul ma'mul. Yang satu untuk siapa kita beramal. Kalau untuk Allah saja, insya Allah diterima, berpahala. Kalau untuk manusia, pamer, supaya disanjung, supaya mendapat tempat di hati masyarakat, maka tidak diterima. Allah tolak. Walaupun habis hartanya untuk bangun masjid, bangun pesantren, dan seterusnya. Bahkan walaupun gugur di medan perang. Satu lagi, ada tiga kemarin ya. Tiga-tiganya masuk neraka. Dermawan, mati di medan jihad. Satu lagi, berilmu dan mengajarkan ilmunya. Tiga-tiganya masuk neraka. Kenapa? Karena yang diniatkan adalah wajah manusia, hati manusia, sanjungan manusia. Nah sekarang, bagaimana kalau tercampur? Ingin disanjung manusia, ingin mendapatkan tempat di hati manusia, juga ingin pahala, juga ingin surga, juga ingin ridha Allah. Campur. Diterima apa ditolak oleh Allah? Ditolak apa diterima? Ditolak. Jadi Allah hanya menerima yang murni, bersih, karena Allah saja. Ya, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang adat. Adat itu makan, minum, tidur, berjalan, berlari, mandi, ya, adat. Tapi bisa jadi ibadah. Bisa jadi ibadah mahdhah. Mungkinkah? Mungkin. Ya. Mandi kan adat, adiyah istilahnya. Yang Muslim, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, yang Yahudi, yang Nasrani, semuanya mandi. Kok jadi ibadah? Iya, karena apa? Karena niat. Karena niat. Ya, mandinya sama persis. Si Muslim ini dengan si Buddha ini atau si Hindu ini mandinya sama persis. Nyebur ke kolam misalnya, atau pakai gayung misalnya, atau pakai pancuran shower misalnya. Yang satu adat semata, yang satu ibadah. Mana yang membedakan? Niat. Ya. Lari, tapi ibadah. Ya. Kapan lari tapi ibadah? Dari lampu hijau ke lampu hijau, ya, antara Safa dan Marwah. Kan ada dua lampu hijau tuh. Insyaallah masih hijau ya. Antum lari-lari di situ, ya, ibadah. Padahal lari semua orang juga lari, gitu. Apalagi minum, semua orang minum. Tapi kita minum dan berpahala.
Bahkan kalau nggak mau minum, nggak mau makan, dosa. Kapan? Kapan? Maghrib. Maghrib. Saat kita berpuasa. Udah tahu maghrib, masjid-masjid azan semua, nggak mau makan apa-apa, nggak mau minum apa-apa. Dosa apa tidak? Dosa. Wajib kita berbuka. Ya. Apa yang membedakan? Tentu niat. Gitu. Jadi tahulah kita dari sini ada adiyah, adat-adat itu yang menjadi ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Ya sekarang ada ibadah, tapi jadi adat. Ya. Mungkinkah? Saya kira kita sulit untuk mencari contohnya ya. Ibadah itu kan seperti wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad, ruku, sujud, sholat. Kok menjadi adat? Sulit ya. Kalau adat menjadi ibadah, tadi ada kan. Kalau ibadah kok menjadi adiyah, ini sulit dicontohkan. Kecuali sebagian orang-orang yang akalnya kurang, tapi dia mengikuti atau dipaksa. Akalnya kurang, belum sampai gila, tapi kurang, kan ada yang seperti itu ya. Yang lain wudu, dia ikut-ikutan. Habis itu yang lain berdiri di saf, dia ikut-ikutan. Yang lain ruku, sujud, dia ikut-ikutan, dan itu setiap hari. Ya. Barangkali kalau ditanya kenapa sholat, nggak bisa jawab. Sholat itu apa? Nggak bisa jawab. Mungkin sholat sendiri juga nggak bisa, karena akalnya kurang. Nah, ini mungkin. Contohnya agak sulit. Ya. Maka bisa disimpulkan bahwa ada adat-adat itu yang menjadi ibadah mahdhah. Sementara ibadah mahdhah menjadi adat, ini hampir-hampir tidak ada. Ya. Itu niyatul amal. Yang kedua, niyatul ma'mul, yaitu mau beramal apa? Kalau sholat, mau sholat apa? Kalau saum, mau saum apa? Kalau tawaf, mau tawaf apa? Kan tawaf bisa tawaf kudum, bisa tawaf wada, bisa tawaf haji, atau bisa disebut juga tawaf ifadah. Tawaf kudum disebut juga tawaf umrah. Gitu. Nah, harus kita tentukan di hati kita, mau tawaf apa nih? Kalau tanggal 10 ya harus tawaf ifadah. Tawaf kudum itu ketika sesuai dengan artinya ya, kudum kan datang. Tawaf kudum, tawaf ketika kita pertama kali masuk Mekah. Disebut juga tawaf umrah. Saum, mau saum apa nih? Salat, mau salat apa nih? Gitu ya. Karena memang ada beberapa jenis salat itu, saum itu, tawaf itu. Sa'i enggak ya, sa'i cuma ada satu. Sa'i pasti mengikuti atau setelah tawaf ifadah. Ya. Satu-satunya tawaf yang diteruskan dengan sa'i adalah tawaf ifadah. Maka sa'i saja tanpa tawaf ya tentu tidak sah, nggak ada, bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Kemudian beliau menjawab sedikit syubhat dari sebagian orang bahwa Nabi mengajarkan talafud
binniyat, katanya. Nabi mengajarkan lafaz niat, katanya. Masih ingat? Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk umrah. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk haji. Ini jelas Nabi yang mengajarkan. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Ini dilakukan ketika kita masuk mikot Makkah, mikot tempat, ya. Nah, mereka mengatakan, itu Nabi mengajarkan niat pakai dilafadzkan. Dijawab oleh beliau, la, tidak. Hadza min izhari syairatin nusuk. Ini untuk menzahirkan syiar-syiar ibadah. Tidak ubahnya seperti apa kalau sholat? Seperti apa kemarin? Takbiratul ihram. Jadi labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, tidak ubahnya seperti ketika kita mengawali sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan kita. Niat bukan itu. Bukan. Niatnya kapan? Tadi. Waktu kita ambil air wudhu, waktu kita masuk ke masjid, tentu sudah ada niat. Mau sholat maghrib berjamaah jadi makmum, mau sholat isya berjamaah jadi makmum atau jadi imam, sudah niat dari tadi, ya. Maka Allahu Akbar takbiratul ihram bukan niat. Sama dengan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, itu bukan niat. Niatnya sudah dari kemarin-kemarin. Bahkan ketika kita baru sampai bandara Soekarno-Hatta, sudah niat apa belum? Mau umrah, mau haji, sudah niat apa belum? Ya tentu sudah. Tentu sudah. Dari rumah juga udah niat. Ya, dari kampung sudah niat. Ini membohongi diri. Nanti niatnya ketika antara Madinah dengan Mekah bernama Zulhulaifah atau Bir'ani, baru niat di situ. Ya dusta ini. Orang udah dari kemarin-kemarin niat. Ya. Disinilah letak kekeliruan sebagian saudara-saudara kita yang mendarat di Jeddah. Habis dari Jeddah langsung mestinya ke Mekah kan? Tinggal sejam lagi. Ini malah ke Madinah dulu. Bisa 5 jam, 6 jam. Ya. Padahal ketika mendarat di Jeddah sudah melewati mikot belum? Sudah melewati mikot belum? Sudah. Kaidah mengatakan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, praktek dari beliau dan para sahabat, ketika orang sudah berniat haji atau umrah dan sudah melewati mikot, maka dan sebentar lagi mau masuk mikot, maka harus sudah pakai pakaian ihram. Sudah tidak boleh lagi pakai celana, baju dan seterusnya. Wajib memakai pakaian ihram yang tidak berjahit. Gitu. Maka yang benar dan itu kan diumumkan oleh pilot kira-kira 1 jam atau setengah jam sebelum mendarat, ya kan, bahwa setengah jam sebelum sampai mikot, ya. Setengah jam atau 1 jam sebelum sampai mikot, pilot mengumumkan dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahwa sebentar lagi, setengah jam lagi atau 1 jam lagi kita akan melewati mikot. Diharapkan para jamaah ya siap-siap pakai pakaian ihram.
gitu. Nah, ketika sudah mendarat di Jeddah, sudah melewati mikot, tentu sudah siap dengan pakaian ihram. Ini kita contoh umroh dulu ya, yang gampang. Nah, kapan pakaian ihram itu boleh kita lepas? Kapan kita boleh kembali pakai celana, baju dan seterusnya? Iya, ketika sudah tawaf, sa'i, bercukur. Tawaf, sa'i, bercukur. 3 hal ini kan mudah sekali. Paling 4 jam. Anak muda bisa 3 jam, mungkin bisa 2 jam. Ya. Nah, tawaf, sa'i, bercukur adanya di mana? Di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Ngapain ke Madinah dulu? Dan itu banyak seperti itu. Ya boleh juga sih, tapi kan belum bercukur, boro-boro bercukur, tawaf sa'i belum, berarti sudah boleh melepas pakaian ihram belum? Enggak boleh. Silahkan ke Madinah, tapi selama seminggu, 5 hari, 6 hari di Madinah pakai pakaian ihram terus, kan repot, merepotkan diri. Iya kan? Kenapa enggak langsung ke Mekah? Nah, mereka berkhilah. Memang sedekah Rasulullah ya. Benar-benar sabda Rasulullah menjadi kenyataan bahwa hilah Yahudi diikuti oleh kaum muslimin. Berhilah, cari celah, cari alasan. Karena kan ribet pakai pakaian ihram seminggu di Madinah. Maka ya udah, pakai celana, pakai baju, nggak usah pakai pakaian ihram. Jangan niat ihram dulu. Nanti niat umrohnya nanti setelah di Madinah baru niat mau umroh. Emang kemarin-kemarin dari Cengkareng ke sini mau ngapain? Niat apa coba? Nah, ini berkhilah, cari-cari alasan. Oh, nggak apa-apa, nanti niat umrohnya waktu sudah sampai Madinah. Ya, kita nggak usah niat dulu. Emang kemarin-kemarin niatnya apa? Bisnis, jalan-jalan. Ya, kalau memang niat bisnis mungkin. Barangkali ada di antara antum atau mungkin warga Mekah atau warga Madinah yang bolak-balik ke Jakarta bisnis, mungkin ya. Mungkin niatnya bisnis. Ya, mendarat di Jeddah ya nggak masalah. Orang nggak niat umroh, orang memang udah sering bisnis bolak-balik. Begitu sampai Madinah, lalu dari Madinah ada niat untuk umroh ke Mekah, ya mungkin. Tapi tentu kita kan tidak. Dari awal udah jelas setor duitnya ke biro haji, biro umroh, ya kan? Travel haji, travel umroh. Jadi terbantahkan ucapan sebagian orang yang terkena syubhat bahwa usolli itu ada, nawaitu itu ada, Nabi yang mengajarkan. Mana? Labbaik Allahumma hajjan. Ini apa istilahnya? Jauh panggang dari api. Ya, jauh, berdalil dengan ini jauh sekali, nggak ada hubungannya. Ya. Kemudian beliau membawa ancaman dahsyat dari Nabi SAW. Ini ada di Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain, disahihkan oleh Syalbani dari Abu Hurairah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman wa huwa mimma yuridu illa an yanala aradan minad dunya. Barang siapa yang mencari ilmu, yang ilmu itu dicari harus semata-mata karena Allah, ilmu tentang salat, ilmu tentang wudu, ilmu tentang tafsir, ilmu tentang hadis, ilmu tentang tawaf, ilmu tentang sa'i, ini semuanya kan nggak ada manfaatnya di dunia.
Ya kan? Tawaf, sa'i, wudu, tayamum, azan, qomat. Apa manfaatnya di dunia? Nggak ada kan? Manfaatnya nanti di akhirat. Ya. Nah, si fulan ini mencari ilmu tadi, ilmu tawaf, ilmu sa'i, ilmu agama, ilmu akhirat. Itu tujuannya aradun minad dunya. Harta dunia. Gaji, amplop, bayaran, pangkat, jabatan. Apa ancaman dari Allah? Pernah dengar? Lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga, waliyadu billah. Ya, maka silahkan menjual ilmu, tapi harus ilmu dunia. Ilmu dunia silahkan. Ya, saya tahu tentang ilmu matematika misalnya. Nah, siapa yang mau saya ajari matematika? Les di tempat saya 2 jam 50.000 misalnya. Nah, ini tidak tercela memang ilmu dunia. Ilmu dunia ya dicari dan diajarkan untuk mencari dunia. Ya biasa itu mah. Kalau ilmu akhirat tidak boleh. Saya tahu, saya sudah belajar nih tentang sifat salat Nabi dari takbir sampai salam. Siapa yang pengen tahu datang ke rumah saya ajarin dari takbir sampai salam 300.000. Kalau dari takbir sampai sujud 200.000. Ya. Kalau yang kurang dari itu 100.000, ini nggak boleh, haram. Ya. Maka Nabi wanti-wanti kepada orang yang mau pulang kampung setelah menimba ilmu di hadapan Nabi di Madinah selama beberapa bulan, anak-anak muda. Nabi faham anak-anak muda ini keinget terus sama kampung halamannya karena masih remaja ya, mungkin keingetan ayahnya, ibunya, teman-temannya dan seterusnya. Nabi menyuruh pulang saja, dan luar biasa ketika mereka disuruh pulang oleh Nabi, mereka senang sekali ya. Sementara Abu Hurairah pingsan. Abu Hurairah sering sekali pingsan karena lapar. Karena lapar, sering tidak makan. Tapi kan pantang bagi Abu Hurairah dan para sahabat minta-minta. Tidurnya kan di emper masjid, ahlu sufah istilahnya. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disuruh pulang. Kenapa? Karena Nabi tahu siapa Abu Hurairah, siapa anak-anak yang belia ini. Ya, dari sini wajib kita tahu membedakan, ini anak saya yang nomor 1 ini kadarnya seberapa, yang nomor 2 ini kadarnya seberapa, yang nomor 3 ini kadarnya seberapa. Jangan disamakan. Kamu harus pesantren, kamu harus hafal Al-Quran, kamu harus tahu bahasa Arab. Sementara membedakan mat tabi'i dengan mat arid li sukun saja misalnya, kesulitan dia. Kan otak manusia kan tidak sama. Ada yang secerdas Imam Syafi'i, Syahalbani, ya, Imam Daruqutni, 2 jam kira-kira, 2 jam lebih duduk di majelis seorang syekh, selesai itu, ini masih kecil ya, mungkin 9 tahun, 8 tahun, disuruh ngulang dari awal sampai akhir, nggak ada yang ketinggalan. Luar biasa. Tapi apakah semua seperti itu? Tidak. Di sini kita harus memahami, jangan semuanya kita paksa. Ada yang mampu, ada yang tidak, ada yang kuat, ada yang tidak. Dan surga tidak hanya dihuni oleh orang-orang yang cerdas. Apakah seluruh sahabat itu cerdas semua? Tidak.
Ada yang cerdas, ada yang biasa-biasa saja. Yang jelas semuanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk taat kan gak harus cerdas, ya. Kasihan dong yang tidak cerdas. Kalau taat itu harus cerdas, tidak. Hafalannya tidak kuat, bahkan sangat tidak kuat, sangat lemah. Tapi bisakah dia masuk surga? Bisa. Bisakah dia selamat dari neraka? Bisa. Pakai caranya apa? Taat. Taat. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dilakukan. Untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid, apakah butuh harus cerdas? Tidak. Untuk tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, haruskah cerdas? Enggak. Ya, untuk jadi ulama, iya, harus cerdas. Untuk jadi perawi hadis, iya, harus kuat hafalannya. Tapi apakah surga hanya diisi para ulama dan perawi hadis? Tidak. Tidak. Ya. Kalau tujuannya surga, dan memang tujuan terbesar, cita-cita terbesar seorang muslim adalah masuk surga, selamat dari neraka. Ya. Adapun kaya, miskin, jadi ulama, jadi orang biasa, itu boleh tercapai, boleh tidak tercapai. Ya. Bisa iya, bisa tidak. Ini ancaman. Ya. Maka antum punya anak, cucu dipesantrenkan, jangan sekali-kali melihat lulusan-lulusan pesantren yang jadi mudir, yang jadi orang hebat, yang kaya dari ilmunya itu, jangan dicontohkan di situ. Ya. Semoga berilmu, bermanfaat ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada kaum muslimin, dan akhirnya mendapatkan ridha Allah, masuk surga, begitu. Ya. Hadzal hadits ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini yang kita sedang bahas ini, hadis yang merupakan madarul Islam, pokok-pokok ajaran Islam ada di situ. Bahkan para ulama mengatakan madarul Islami ala haditsain. Seluruh ajaran Islam yang luar biasa, isi Al-Quran, isi As-Sunnah, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, contoh teladan Nabi selama 23 tahun, itu terangkum dalam seluruh ajaran Islam, ya. Dari alif sampai ya, dari A sampai Z istilah kita. Seluruh ajaran Islam terangkum dalam 2 hadis. Dalam 2 hadis. Ya. Mana salah satunya? Hadis yang kita bahas ini, innamal a'malu binniyat. Ya. Yang kedua, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis kedua. Barang siapa yang beramal ibadah kau tidak mencontoh kami, tertolak. Ya. Ini hadis kedua. Jadi seluruh ajaran Islam yang luar biasa itu terangkum dalam 2 hadis tadi. Innamal a'malu binniyat, ini tentang keikhlasan. La ilaha illallah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, ini tentang apa? Tentang kaum muslimin beribadah harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali beribadah yang bid'ah. Ya. Apa? Muhammadur Rasulullah. Yang tadi la ilaha illallah, yang kedua Muhammadur Rasulullah. Kan syahadat itu 2 itu. La ilaha illallah dijelaskan lebih lanjut dengan innamal a'malu binniyat. Muhammadur Rasulullah dijelaskan lebih lanjut dengan hadis yang kedua. Barang siapa yang beramal ibadah kok tidak mencontoh Nabi, tertolak.
tertolak. Walaupun banyak, walaupun menakjubkan, walaupun mengharukan, walaupun penuh dengan tangisan, tapi ibadah itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tertolak. Ada orang berjamaah salat nisfu Sya'ban. Dalam jamaahnya itu imamnya luar biasa. Ia fasih, ia merdu suaranya, membaca ayat-ayat tentang neraka. Dia menangis, para jamaah banyak yang menangis, takut neraka, ingin masuk surga. Kan luar biasa ini. Diterima apa ditolak? Ditolak. Karena salat nisfu Sya'ban tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang beramal ibadah mahdoh ya, bukan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh, sedekah misalnya, nikah misalnya, cari nafkah misalnya, ini tidak harus pelak persis mencontoh Nabi SAW. Karena itu ibadah ghairu mahdoh. Yang harus sama seperti Nabi, tidak boleh lebih, tidak boleh melebihi Nabi, itu yang ibadah mahdoh. Wudu, tayamum, azan, qomat, salat, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad dan seterusnya. Ini tidak boleh melebihi Nabi SAW. Kurang kadang-kadang boleh, kadang-kadang ya, untuk sesuatu yang boleh kurang. Adapun lebih nggak mungkin. Nabi 7 kali, kita 8 kali, dosa. Nabi 3 kali, kita 4 kali, dosa. Ya. Adapun kurang masih memungkinkan. Nabi sholat malam berapa rakaat? 11. Kita cuman 4, 5 dengan witir, atau cuman 2, 1 dengan 3 dengan witir. Boleh apa tidak? Boleh, boleh kurang kan? Padahal Nabi selalu 11. Riwayat Aisyah. Boleh, boleh kurang. Lebih? Nggak boleh. Kalau lebih boleh, ya rusak. Ya. Apa bedanya sholat tarawih dengan sholat tahiyatul masjid? Kan sama-sama sholat sunnah. Nah, berarti boleh dong tahiyatul masjid 3 rakaat, 4 rakaat. Kalau sholat tarawih, sholat qiyamul lail boleh lebih dari 11. Ya. Karena Aisyah mengatakan Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Annahu yajibu tamyizul ibadati ba'duha an ba'din. Ini niyatul ma'mul tadi. Wajib bagi kita untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Jadi ketika kita mau sholat, harus ada di hati kita, mau qobliyah subuh apa tahiyatul masjid gitu. Mau puasa nih besok hari Senin misalnya, bertepatan hari Arafah 9 Dzulhijjah, harus ditetapkan di hati kita. Mau seperti biasa puasa Senin Kamis, atau puasa Arafah, pilih ya. Karena satu amal satu niat, satu niat satu amal. Innamal a'malu binniyat. Maka saya pernah mendengar langsung dari Syekh Musa Nasr, salah satu murid dari Syekh Albani, barang siapa yang junub di hari Jumat, barang siapa yang junub di hari Jumat, maka dia harus mandi 2 kali. Mandi Jumat juga, mandi junub juga, mandi junub juga, mandi Jumat juga. Harus 2 kali mandi, nggak bisa 1 kali. Ya. 2 kali mandi tentu tidak harus pakai anduk dulu, pakai baju dulu,
habis itu copot lagi, mandi lagi. Tentu nggak harus seperti itu, ya. Ya, niat pertama kan cuma tinggal mengguyur, mudah kan? Mengguyur kepalanya, badan, kan sebentar lagi. Nah, ini untuk mandi junub, mengguyur lagi badan, ini untuk mandi Jumat. Gitu. Karena yang rojih, walaupun ada pendapat lain ya, yang rojih insyaallah ta'ala satu niat, satu amal, satu amal, satu niat. Nggak bisa satu amal, dua niat. Kalau satu amal, dua niat boleh, berarti tiga niat boleh, empat niat boleh. Apa bedanya 2, 3, 4? Kan sama-sama lebih dari satu, ya. Lalu membedakan antara yang wajib dengan yang sunat, dalilnya dari mana? Kan ulama yang berpendapat bahwa boleh satu amal dua niat itu khusus yang sunat. Kalau wajib nggak boleh. Nah, ini kan butuh dalil. Mana dalil? Ya. Justru yang ada dalilnya sebaliknya tadi. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Maksudnya satu niat satu amal, satu amal satu niat. Ya. Nah, kalau mengikuti kaidah jujur tadi, berarti ketika kita sholat duhur misalnya, ya boleh sekalian qobliyah duhur, sekalian ba'diyah duhur, kan jadi rusak ya. Sekalian sholat duhur juga. Kalau boleh ya, satu amal beberapa niat ya, kan ada pendapat boleh sekalian puasa Kamis juga, sekalian puasa Syawal juga, sekalian puasa Arafah juga, kebetulan bertepatan kan. Nah, jika itu boleh, sekali lagi apa bedanya? Ya, kan butuh dalil kan. Semua kan butuh dalil. Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang paling bagus dalam mengajar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang guru yang ingin bagus dalam mengajarkan ilmu, contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan mencontoh teori-teori kufar. Ya. Teori-teori kufar itu mengharamkan sama sekali pakai fisik. Ya. Ini kan merembet ke orang tua dan anak. Teori orang kufar menyatakan bahwa tidak boleh seorang ayah, seorang ibu menyakiti fisik anak. Ya, apapun alasannya. Ya. Ini bertentangan apa tidak dengan sabda Nabi, dengan sunnah Nabi? Bertentangan apa tidak? Ya, jelas. Yang nyuruh kita mukul anak kita ketika nggak mau sholat sementara umurnya sudah 10 tahun. Yang nyuruh kita mukul siapa? Nabi SAW. Ya. Wadribuhunna inda ashrin. Pukullah mereka anak-anakmu itu kalau sudah 10 tahun tapi belum mau sholat, pukul. Ya. Ucapan Nabi ini adalah ucapan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah yang menjamin langsung di surat An-Najm. Semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu dariku. Ya. Berarti kalau kita menyalahkan sabda Nabi ini, menyalahkan Allah. Mana mungkin Allah Rabbul Alamin salah. Ya. Yang salah teori orang-orang kufar itu. Ya. Maka biasa di zaman dulu
anak dipukul oleh gurunya, disentil oleh gurunya, dicubit oleh gurunya, biasa. Orang tuanya biasa, maklum. Bahkan saya pernah disuruh, ya, kalau nakal anak saya pukul saja, gitu. Hari ini karena terkena subhat orang-orang kufar, nggak terima anaknya dipukul sama gurunya, lapor ke polisi, ya, gurunya diproses. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman kita kecil dulu dipukul guru, lapor ngadu sama orang tuanya, malah tambahin memang kamu yang bandel, ya. Jadi guru itu luar biasa, mengajarkan ilmu luar biasa, ya. Nah, hari ini seolah kalah oleh bayaran, mentang-mentang wali muridnya kaya-kaya, SPP-nya mahal, seperti raja itu anak-anak itu, ya. Jelas itu sebuah kekeliruan. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.